Di situ pun memang nggak baik karena saya akhirnya nge-push dia juga, ini gimana mau bayar pakai apa ya, itu tadi kata Ko Pandi, bayar pakai daun gitu kan, 2 miliar itu dari mana gitu kan. Nah akhirnya memang memperburuk hubungan kita sih kok, lebih ke situ. Jadi kita juga bingung mau kemana, akhirnya kita juga agak panik sih. Sampai saya akhirnya buka bengkel, buka angkringan, jual ini, jual itu. Wah itu bener-bener saking paniknya kita mau beresin itu utang-utang ke supplier dan lain-lain dan loan ke bank juga gitu. Shalom semua, welcome to Marketplace Wisdom. Masih bersama saya Fandi dan kali ini saya didampingi oleh saya Nadia. Yes, kita masih ada di GMS Gede Bage Bandung. Yes. Nah, gimana Nadia, apa yang kita mau bahas pada hari ini? Hari ini kita udah kedatangan 2 narasumber nih kok, langsung 2 sepasang suami istri. Kita mau bahas tentang bangkrut gitu ya, kok ya, berhutang sampai 2 miliar, pernikahannya pun tergoncang kok karena itu. Tapi Tuhan pulihin gitu. Nah sekarang udah hadir sama kita, ada Ko Edi dan Cisensen. Ko Edi dan Cisensen boleh perkenalkan diri dulu, sekaligus ceritain ke kita sekarang ada di pengembalaan apa melayani di GMS Bandung. Dan bekerja sebagai apa? Ya. Oke. Nama saya Di Wibowo, saya bekerja di bidang spare part motor, pengembalaan di Welcome Home Lounge. GMS Bandung. GMS Bandung. Iya, halo saya Sensen, saya istrinya Ko Edi. Kami pun sama-sama digembalakan dan melayani di GMS Bandung di Welcome Home Lounge. Nah, kita pengen tahu nih ceritanya, kenapa kok bisa sampai berhutang 2 miliar itu? Apakah itu semuanya uang atau daun? Enggak, maksudnya apakah itu semuanya di lembaga keuangan atau itu ada dengan supplier atau apa gitu, mungkin bisa diceritakan? Ya, dimulai awal saya memulai usaha di tahun 2009. Saya di bidang spare part ya, spare part motor. Awalnya saya kecil ya kok ya, karena kecil saya ngambil cuma supplier gitu di Bandung. Jadi berjalannya waktu itu jadi semakin besar, gitu kan, omset kita semakin besar. Nah itu saya butuh modal, gitu kan. Nah saya butuh modal, terus saya minjem loan bank. Nah tapi dengan menggadaikan rumah kok, gitu ya. Jadi rumah saya tinggal saya masukin Dipakai sebagai jaminan ya? Sebagai jaminan, ya kan, supaya saya dapat loan buat modal KRK waktu itu. Nah berjalannya waktu, karena memang bisnisnya juga lagi rada bagus ya kok ya, itu saya ambil lagi, saya minta supplier dari Jakarta, ada ngambil dari Jakarta, dari Surabaya buat support bisnis ini gitu ya. Secara TOP, term of payment. TOP juga ya, ada TOP 2 bulan lah kok waktu itu ya. Nah berjalannya waktu semakin besar, nah tapi saya ceroboh kok di situ. Cerobohnya karena saya nggak bisa ngejaga cash flow. Ya di pengelolaan keuangan saya ada kalah cash flow, ada besar-besar daripada tiang lah kok di situ kok. Oke, sorry, mau nanya lagi. Berarti salah pengelolaannya apakah karena sekarang gini, oke, dapat dana segar nih ya, dan juga ternyata dapat barang juga walaupun TOP. Nah, dan dana segar ini juga pastinya dipakai untuk beli barang juga kan? Betul. Nah, jadi intinya ceritanya punya banyak barang, lalu barang. Dijual ke customer, ke klien. Betul. Gitu. Nah, kesalahannya itu adalah apakah mungkin customer yang bayarnya telat sehingga kalah bayar, itu atau gimana? Yang pertama memang benar customer ada telat bayar, tapi yang kedua juga saya kena middle trap sebenarnya kok. Karena saya merasa jadi orang kayak baru gitu kok. Ya jadi saya lepas itu sih, nggak kontrol di manajemen keuangan itu. Gitu. Pasti boros gitu atau ya, jadi boros, beli barang yang nggak perlu. Kecampur sama keuangan pribadi juga. Iya betul gitu. Nah dari situ saya kalah cash flow, di ujungnya saya tukar giro sampean kok, tukar giro ya, atau bakar giro ya kok ya. Ya jadi membuka pembayaran tapi ujungnya bodong gitu ya? Bukan, bakar giro itu jadi untuk giro saya tukar dengan potongan 3% kok. Ya gitu. Nah itu terus ngegulung kok, saya nggak bisa bayar, seperti jadi gali lubang tutup lubang gitu. Utang banknya diambil, utang suppliernya juga diambil. Terus karena kalah cash flow buat nutupin giro yang saya udah bayar ke supplier, saya bakar giro gitu kok. Nah itu jadi menggunung kok. Sampai 2 miliar itu? Sampai itu 2 tahun miliar. Berapa ya? 2017 kok, kebetulan 2017. auditornya si saya kok. Berarti paling tahu ya berarti. Paling tahu, paling begitu tahu. ada problem, si saya langsung jadi auditor. Rumah sendiri juga akhirnya gimana? Kan Ya. sebagai jaminan. Iya. Dilelang sih akhirnya. Jadi terancam nggak punya rumah? Iya, betul. Nah, sekarang tanya sama Ci Sensen nih. Begitu tahu, itu taunya
proses detail dari awal atau taunya menjelang terakhir? Menjelang terakhir Menjelang sebetulnya terakhir kok. baru lah merasa kena prank gitu ya. Merasa kena, loh ini kok nggak enaknya di belakang gitu. Betul. Memang kalau kecenderungan laki-laki biasanya mungkin nggak mau cerita ya. Kalau ada masalah di kerjaan atau gimana gitu kan. Saya ya taunya juga semua ada sales, ada apa semua berjalan dengan baik. Tapi begitu kesininya beberapa supplier ada yang datang ke toko, ada datang ke rumah. Saya mulai bingung ini kenapa nih? Kok orang pada datang semua ke rumah gitu kan? Akhirnya ada beberapa yang memang produksinya juga bilang, Cici nggak tahu nih, Ko Edi ini lagi ada masalah pembayaran telat-telat terus nih sama kita gitu kan. Nah akhirnya saya ngobrol sama dia, tahu-tahu begitu di breakdown, wah pecah. Ibaratnya ya saya juga kaget dan di situ memang respon saya juga kurang baik. Jadi saya menyalahkan juga. Akhirnya ya ada kata-kata kutuk yang memang ya sudahlah cerai aja gitu. Karena kan memang waktu itu anak kita masih kecil-kecil juga kok, ada 2. Kita juga sampai nunggak uang sekolah di swasta kan. Jadi kita sampai pantesan 3 bulan sekali kita dipanggil gitu. Ini gimana mau melunasi atau tidak? Kalau enggak ya ganti yayasan atau ganti ke yang maksudnya di downgrade gitu kan. Nah saya juga di situ agak shock sih maksudnya. Cuma respon saya di situ pun memang nggak baik karena saya akhirnya nge-push dia juga. Ini gimana mau bayar pakai apa ya, itu tadi kata Ko Pandi, bayar pakai daun gitu kan, 2 miliar dari mana gitu kan. Nah akhirnya memang memperburuk hubungan kita sih kok, lebih ke situ. Jadi kita juga bingung mau kemana. Akhirnya kita juga agak panik sih. Sampai saya akhirnya buka bengkel, buka angkringan, jual ini, jual itu. Wah itu benar-benar saking paniknya kita mau beresin itu utang-utang ke supplier dan lain-lain dan loan ke bank juga gitu kok. Itu berarti sebagai apa ya, dengan bersandar pada kekuatan sendiri, makanya tadi sampai akhirnya buka bengkel, buka angkringan dan sebagainya gitu. Panik. Nah, apakah itu menyelesaikan masalah? Sangat tidak. Yang ada malah semakin makin terpuruk ya. Maksudnya makin terpuruk tuh sampai mobil akhirnya harus dijual. Udah gitu sampai ya akhirnya dia ada di satu titik sales semua dibubarkan. Dan dia juga akhirnya pergi keluar kota untuk menagih semua yang beberapa bengkel-bengkel yang utang sama kita juga ke Subang, kemana-kemana. Nah kita ditinggalin nih bertiga di rumah kan. Dia kelilingan terus sambil nagih-nagihin. Cuma ya akhirnya zonk juga sih kok. Jadi ya itulah kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri ya saya juga makin berantakan. Dia juga nggak bisa nagih kemana-mana juga. Jadi mentok-mentok ininya bener-bener terjun bebas. Di titik mana nih Koko sama Cici akhirnya kayak mau yaudah yuk kita duduk bersama gitu, selesaiin gitu, udah waktunya kayaknya duduk bersama sepakat nyelesain itu. Tidak saling menyalahkan gitu ya. Iya. Aku gimana Kan Bang? Ya waktu itu kan karena kita jadi kayak neraka ya, kok keluarga kita jadi kayak neraka. Jadi memang diawalin karena juga saya juga nggak terbuka. Terus terang saya waktu itu nggak terbuka sama istri saya kan. Pokoknya istri saya provide gitu kan. Nah, cuma di ujungnya ketika saya ada problem begitu, ternyata ada yang miss di antara hubungan kita itu. Nah ujungnya ini kayak gini, ada problem finansial gitu kan. Saya ngomong sama dia, terus tapi sudah itu kita ngomong mau sampai kapan nih? Kita ribut terus begini. Gitu. Saya juga udah mati segan hidup tak mau, hidup segan mati tak mau, gitu kan. Sama istri juga, tiap hari ketika kita ngomong finance, kita pasti berantem. Karena kita udah nggak bisa lihat hari depan kok gitu. Karena ada utang, ada segala macam itu udah datang semua di ya debt collector itu. Iya, debt collector, kartu kredit kita juga udah full kok. Kartu kredit mungkin ya banyak banget, macet semua kok gitu. Jadi di waktu itu jadi kita udah mulai sepakat, mulai kita udah oke gimana. Nah kebetulan istri saya ikut ke Kopilip kok. Nggak kebetulan itu. Ya bukan. Iya bukan kebetulan. dari rencana Tuhan itu. Betul. Ada acara gereja gitu. 2018. Iya. Kita baru itu sih searching pas lihat GMS di Bandungnya di mana nih, kan memang dulu nggak terlalu sosmed banget kan ya kok. Jadi pas saya lihat terus saya bawa anak saya. Nah yang anak nomor 1 ini nyantol tuh di Eagle Kids. Nah udah nyantol di Eagle Kids, terus akhirnya saya bilang ini mau gimana nih? Ya dia masih di gereja yang lama dan kita kesini gitu kan. Akhirnya terus ada peneguhan ya dari adik gitu bilang lu nggak bisa 2 perahu gitu, maksudnya 2 perahu gitu kan nggak bagus gitu, ini udah seperti ini masih tetap 2 perahu ya gimana Tuhan mau pulihkan. Akhirnya saya tanya ke suami kita mau gimana, ternyata di luar ekspektasi suami saya jawabnya yuk kita ke GMS bareng gitu. Nah dari situ tuh kok titik balik ketika kita mulai
dibukakan gitu. Jalan Tuhan tuh yang diberesinnya dulu tuh hubungan. Udah gitu kita di mentor, kita masuk ke CG, kita masuk di pengembalaan, di pemuritan. Dari situ tuh kita mulai dikorek gitu kan, ditegur, dikorek, dibenerin. Wah itu daging kita lumayan ini sih kok. Dan kasih contoh deh, ditegur, dikorek. Diapain aja tuh ya kok ya? Ya soalnya kan kembali lagi, ini kan akar masalahnya sebenarnya udah jelas ya. Suami gitu ya dengan segala pride-nya, harga dirinya gitu. Mungkin merasa bahwa, oh aku ini seorang pahlawan, kepala dalam keluarga. Terus akhirnya merasa bahwa tidak perlu semuanya diceritakan pada istri gitu. Terus istri sendiri merasa kena prank, kena tipu. Terus ini sampai keluar tadi kata-kata itu ya, untuk cerai dan sebagainya. Itu dikoreknya seperti apa? Gitu. Kita kebetulan puji Tuhan waktu itu CGL kita tuh sampai dalam kok. Jadi problem keuangan kita dikupas semua kok. Dari utang ke siapa aja waktu itu Koeka sama Jiuni itu benar-benar dikupas. Sudah gitu dia ambil langkah prioritas kok. Kamu kalau bisa ini beresin dulu ini, beresin dulu ini. Jadi langkah-langkah itu dia benar bikin kayak sistematis kok. Ini kalau bisa nanti ada uang harus beresin dulu ini ya. Nah, tapi berjalannya waktu itu, ada tetap konflik sih kok. Ya, jadi, dari situ kadang saya juga punya pride, istri saya juga jadi ribut. Nah, kita larinya tuh sekarang tuh ke mentor kita itu kok. Gitu. Ke pemimpin rohani ya? Iya, yang kekorek tadi itu karena ketika dia emosi, saya emosi, kita perang gitu. Dia lari ke Ciuni, saya ke Koeka gitu. Jadi kita damain lagi gitu kok. Nggak sekali kok. Lebih dari 10 kali. Berkali-kali. Iya, berproses. Jadi itu handap ya, ada CGL-nya yang benar-benar iya, betul. taruh hati Luar biasa gitu, sih, betul. Benar-benar mau hadir hidupnya kalian juga. Betul, itu luar biasa kok, betul. Ya. Mari kita dengarkan apa prinsip firman Tuhan untuk episode pada kali ini. Yang dari 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Ada berapa banyak kita sebagai suami gitu yang merasa bahwa istri tahu apa, istri bisanya apa, seperti itu. Tapi di sini Petrus dengan jelas mengingatkan kepada kita, mari kita hidup bijaksana dengan istri kita. Bukankah sekarang juga zaman teknologi? Apa yang kita baca, apa yang kita pelajari, ternyata istri kita juga bisa mendapatkan akses yang sama. Jangan pernah kita merendahkan. Bukankah Tuhan di dalam kitab Kejadian dikatakan bahwa istri adalah penolong yang sepadan juga. Oleh karena itu mari kita melihat bahwa istri kita itu adalah benar-benar seseorang yang Tuhan tempatkan dalam diri kita untuk menjadi penolong yang sepadan juga. Dalam beberapa hal bisa loh menjadi istri lebih peka terhadap blind spot, terhadap peluang-peluang atau hal-hal kemungkinan-kemungkinan terjadi bahaya di depan dan lain-lain. Memang kalau istri itu ngomongnya secara perasaan dan tidak bisa mewujudkan dalam kata-kata secara rasional, tetapi masing-masing dari kita juga harus menghargai ini loh, orang yang sudah diletakkan Tuhan, dipercayakan Tuhan untuk menjadi seseorang yang ada di sampingku. Aku harus juga mendengarkan dia juga. Jadi hormati mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Jadi ini bukan sebagai suami yang bisa ngambil keputusan sendirian, tetapi ayo diskusikan sama istri. Kalaupun memang hidup kita seakan-akan selama ini tidak baik-baik saja karena kita meremehkan peran seorang istri, cobalah sekarang ini kita mendengarkan masukan dari istri kita. Seperti itu, ketika kita bersepakat, Tuhan mengatakan tali 3 lembar tidak mudah untuk diputuskan. Dengan kuasa kesepakatan, maka yang terjadi adalah covenant Tuhan, pewaris dari kasih karunia kehidupan, supaya doa kita jangan terhalang. Bagaimana supaya kita punya doa langsung sampai ke tahta kasih karunia Tuhan? Adalah ketika kita sama-sama sepakat, saling menghormati, saling melengkapi dengan suami dengan istri, dan itu menjadikan kita menjadi keluarga-keluarga yang dipercaya Tuhan lebih dan lebih lagi. Ayo semangat ya, mari kita sama-sama bersepakat dengan istri kita, dan kita jalankan ini. Saya percaya mujizat, tuntunan, berkat Tuhan menyertai Anda senantiasa. Tuhan Yesus memberkati. Nah, terus apa nih yang akhirnya utang ini kan tetap harus dibayar gitu kan ya? Nggak mungkin CGL-nya yang bayarin. Betul. Karena di CG tidak boleh ada utang piutang. Betul. Apa
apa nih Apa yang ya? Cici mulai? Kalau kita langkah awal tuh ya ketika kita menemukan Tuhan di sini gitu ya di GMS dan kita di mentor dan kita akhirnya dikorek itu tadi kok secara ini oh ya berarti ada finansial yang memang kita salah langkah kan. Nah terus saya karena ingin membantu suami akhirnya saya pikir saya kerja aja gitu, kerja apa tapi kan nggak mungkin nih ninggalin anak 2 di rumah gitu kan. Bayar pembantu sudah nggak bisa, untuk makan pun masih ya mikir besok nih gimana gitu, terus anak juga harus keluar dari sekolah kan harusnya. Nah akhirnya saya memutuskan untuk freelance, tapi di situ pun ada bagian saya untuk mulai gini sama suami. Kalau suami tidak berkehendak, tidak mengizinkan saya untuk kerja lagi, saya nggak mau jalan. Tapi ketika itu ada divine connection dan dia mengizinkan, akhirnya saya jadi freelance kok di agent property. Nah, saya jadi agent property 3 bulan pertama tidak closing pun ya kita agak ribut gitu kan. Wah, uang habis, waktu habis. Tapi ternyata Tuhan buka jalan di situ. Ketika kita juga mau taat, dibimbing gitu ya, di mentor, dimuridkan gitu kan. Nah, kita mulai lihat tuh jalan Tuhan mulai terbuka. Saya mulai banyak closing dari situ, nggak pernah berhenti dan akhirnya lambat laun saya ternyata support dia juga gitu, dan dari situ tuh ya Ko Edi juga nemu jalan juga kok spare partnya gitu kan. Mulai. Nah gimana bisa diceritakan nemu jalannya gimana di spare part? Waktu saya bangkrut itu saya nggak bisa bayar gironya kan, giro saya dipegang sama bos saya itu, saya datang ke bos. Saya waktu itu sampai takut sama istri gimana ya, saya ngomong gitu. Nggak, bos itu siapa ya maksudnya? Supplier saya. Ya biasa dipanggil bos ya. Jadi teman-teman yang kadang-kadang bingung, ini kerja sendiri tapi punya bos gitu. Jadi supplier saya itu waktu itu pegang giro saya ngomong sama istri saya gimana kita datengin. Waktu itu saya datengin, saya ngomong, kok saya nggak bisa bayar. Kalau giro itu dimasukin pasti belum. Cuman saya punya niat buat saya bayar, saya beresin. Kalau boleh saya minta PO orderan, gitu, saya kerjain. Karena waktu itu saya udah mulai merintis. Waktu dulu itu saya juga udah mulai merintis UMKM kok. Jadi produksi yang dalam negeri kayak karet gitu, aluminium itu saya bikinin gitu kan. Di waktu jatuh itu saya ngomong sama bos, saya kasih kesempatan terakhir buat ini saya beresin utang. Saya ngomong gitu. Tapi saya nggak punya uang, gitu. Nah dari situ bos sebenarnya saya kasih PO, udah dikasih PO, dikasih modal kok. Iya dikasih modal, nanti keuntungannya buat bayar, gitu. Ya puji Tuhan kok dari Bandung tadi itu terus Jakarta juga mulai saya juga ngomong gitu kan, dia kasih PO juga, kasih modal. Nah dari 3 itu Jakarta, Surabaya, Bandung, saya bisa ya sampai sekarang jadi saya supply ke mereka gitu kok. Pernah nggak tanya ke mereka, bos-bos ini apa yang membuat mereka percaya sama Bro Edi? Saya belum pernah tanya. Cuma saya ngomong waktu itu, bos saya niatnya kerja. Saya pokoknya gitu. Saya mau bayar hutang, mau sampai gimana pun saya mau bayar hutang ini sampai beres gitu. Ya bos kebetulan juga ya mau gimana daripada juga utang juga dibayar. Bos dia dikasih kesempatan gitu. Kasih ke saya gitu kok. Iya. Nah, untuk sekarang sendiri, Freddy sekarang masih mengerjakan spare part, berarti sampai saat ini? Masih. Nah, kalau untuk utangnya sendiri gitu, saat ini apa kabarnya itu utang 2 miliar itu ya kan? Pengen tahu gitu ya kok ya. Puji Tuhan sih, tinggal 20% lagi. Iya, jadi kita... Ya 20% sangat kecil lah. Iya, 2 miliar. Iya, Amin kok. Dibandingkan. Ya dibandingkan 2019 itu 2 miliar kita sampai nah akhirnya Covid kan kok. Nah itu juga memang favor Tuhan sih sebetulnya. Ya kayak tadi yang Ko Edi itu disampaikan juga, dia dikasih kepercayaan gimana sih caranya, orang hutang itu nggak mungkin kan, kadang udah trust issue aja, wah lu mau bayar pakai apa nih gitu kan. Tapi ya puji Tuhan kayak ada perkenanan Tuhan melembutkan hatinya si supplier dan kita bekerja keras dan kita juga satu sih yang nggak mau kita tinggalin tuh ya nama baik sih kok. Jadi kita mau tanggung jawab, kita mau sampai bereskan sampai tuntas dan ya puji Tuhan anak-anak kita pun sampai nggak jadi putus sekolah dan kita masih di sekolah yang sama sampai hari ini, bahkan anak kita sudah mau menginjak bangku kuliah tahun berikutnya gitu. Nah yang tadi dengan perbankan gimana ya? Perbankan. Ya kalau yang kartu kredit kita beresin kok. Puji Tuhan, istri saya waktu ketika ada dealing satu beresin. Tutup semua ya. Tutupin. Iya. Jadi teman-teman pentingnya bahwa hutang itu harus dilunasin. Gitu. Tuhan akan memberikan mujizatnya dan penyertaannya lewat pelunasan hutang gitu ya. Jadi utang itu bukan kabur tapi harus dibayar lunas. Betul. Gitu. Nah lanjut. Ya jadi waktu kita jalan 2 tahun dikasih modal sama supplier saya itu di tahun 2020 itu ternyata Covid kok. Jadi kalau ibarat orang sakit, saya tuh hampir sembuh. Ternyata yang semua orang jadi sakit gitu.
Tapi puji Tuhan ternyata di tahun 2020 itu Tuhan nyatain bahwa ketika importir semua nggak bisa masuk barang, hampir 2 tahun saya bisa produksi barang. Justru waktu COVID itu orang nggak bisa jualan, saya malah omset tambah naik terus kok. Karena saya produksi dalam negeri. Gitu. Jadi permintaan itu bukan tambah kecil, justru tambah besar ke saya gitu. Di tahun 2020 sampai sekarang kok. Oke, sekarang mau tanya nih, kalau misalnya memang dengan kondisi seperti ini, kalau misalnya diizinkan Tuhan untuk turn back time ya, kembali ke masa lalu, kira-kira pelajaran apa yang apakah yaudah mending tetap kecil-kecil aja gitu, atau yaudah nggak apa-apa kan udah tahu endingnya bakal menang jadi tetap utang gitu. Yang pasti aku mau jujur sih kok sama istri aku. Ya. Nomor 1 ya pokoknya. Saya tuh mungkin dari awalnya nggak ada sepakat mungkin ya. Ya. Saya tuh nggak sekat sama istri saya. Nah dari situ saya mau jujur dulu sama istri, saya mau apa adanya, biar lebih enak jalannya. Yang kedua, saya nggak mau berhutang kok. Ya, paradigma yang tadi ngomong terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri itu betul kok. Saya baru tahu begitu, oh ternyata ini. Ketika dibukain juga diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Itu konsep itu dulunya nggak pernah masuk di saya kok. Dulu konsep saya ketika saya punya kapital dari loan dari bank, saya bisa kasih ke orang TOP lagi ke orang lain, ke toko-toko. Dulunya konsepnya begitu. Tapi begitu saya bangkrut, ternyata saya bisa dapat modal tanpa bunga kok. Tanpa bunga, terus aku kasih ke supplier dibayar cash. Dibayar cash buat bayar hutang. Ini konsep ini dulu nggak pernah masuk di logika saya kok gitu. Nah ini karena mungkin saya ngomong, oh iya, karena mengandalkan Tuhan. Jadi ada sesuatu yang dibukakan yang dulu nggak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah terpikir gitu loh, yang pernah timbul di dalam hati saya itu. Kalau dari Cisansennya sendiri? Iya, kalau saya sih juga ngalamin banyak banget penyertaan Tuhan, dan ya itu tadi sepakat ya. Setelah sepakat saya menjalani jadi agent properti di kantor yang lain di 4 tahun. Tiba-tiba ya itu 2024 saya bilang sama suami, buka agensi yuk gitu. Tapi ya tanpa hutang. Saya nggak mau buka agensi, kantor, PT semua itu dengan hutang. Akhirnya ya sudah kita sepakat, kamu kumpulin uang dari setiap kamu closing. Puji Tuhan di 2024 awal itu kita buka kantor agensi sendiri, dan sekarang 1,5 tahun ini marketing kita udah sampai 60 orang. Puji Tuhan, itu memang penyertaan Tuhan. Kita belajar ya kayak Tata, ketika suami istri yang sepakat gitu ya, berkat Tuhan turun gitu ya kayak dia gitu. Betul. Dan juga tidak ada niat untuk nipu orang, tidak ada niat, pokoknya semuanya mau utang-utang diberesin semua, apa justru malah dapat favornya Tuhan. Nah sekarang minta tolong Bro Edi sama atau salah satu ya sama Cisansen bisa mendoakan jemaat yang mungkin sekarang lagi struggle, mungkin kayak ada di masa-masa kelam waktu itu ya, gitu gimana caranya udah utang ditagih debt collector, terus harus gali lubang tutup lubang, terus antara suami istri mungkin juga ada konflik dan sebagainya gitu, semuanya seakan-akan kacau semua, berantakan semua. Jadi minta tolong Anda bisa berdoakan untuk jemaat yang mengalami masalah seperti itu. Oke, mari kita berpikir kepala bersyukur. Tuhan terima kasih. Kami percaya bukan suatu kebetulan kalau kami boleh berada di tempat ini di hari ini ya Tuhan. Kami percaya semua karena kasih karunia-Mu, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena penyertaan-Mu, kasih-Mu yang Kau limpahkan atas hidup kami ya Tuhan. Kalau boleh kesempatan kali ini Tuhan, kami boleh berdoa buat saudara-saudara kami ya Tuhan, mungkin keluarga-keluarga Tuhan yang mengalami pergumulan ya Tuhan, dalam hubungan ya Tuhan, kiranya Engkau Tuhan sendiri yang memulihkan ya Tuhan. Dalam nama Yesus boleh mereka Tuhan saling mengampuni, saling mengasihi ya Tuhan, di setiap hubungan ya Tuhan, boleh sepakat ya Tuhan, untuk setiap pergumulan mereka Tuhan, dan kami percaya Tuhan bukakan suatu terobosan-terobosan Tuhan, suatu pintu demi pintu ya Tuhan, boleh mereka mengalami pemulihan ya Tuhan dalam hubungan ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga yang struggle ya Tuhan dalam ekonomi, dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau tetapkan kami menjadi kepala bukan ekor Tuhan, menjadi terus naik tak pernah turun. Kami percaya dalam nama Yesus Tuhan, di setiap bisnis mereka, saudara kami Tuhan, keluarga demi keluarga ini Tuhan, Kau bawa naik Tuhan, Kau bawa suatu terobosan demi terobosan Tuhan, dan Kau berikan hikmat dalam pengelolaan keuangan mereka, dalam mengelola Tuhan cash flow mereka, bisnis mereka Tuhan menjadi semakin besar, dan boleh mengandalkan Engkau Tuhan dalam setiap hidup mereka, dalam setiap keputusan mereka. Berkati Tuhan setiap keluarga-keluarga yang boleh Tuhan dalam pergumulan Tuhan, kiranya Engkau Tuhan sendiri yang turun tangan, Engkau sendiri Tuhan yang campur tangan
atas keluarga ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Thank you ya Bro Edi, Thank you, Johnson. Sama-sama. Ya, gimana Nadia? Ya. Apa yang mau jadi pesan untuk kita menutup episode kali ini? Ya ternyata kita belajar ya bahwa suami istri yang sepakat berkat Tuhan turun, dan ketika kita mau memulai sesuatu bersama dengan Tuhan, itu kita pasti akan dibawa naik terus kok, Yap. nggak mungkin turun gitu kan ya. Ya, oleh karena itu teman-teman jangan pernah menyerah, tetap bersandar pada Tuhan dan tetap semangat. Ya, oleh karena itu Jangan lupa untuk share, like, komen. dan juga follow Instagram kami @GMSPiskon. Thank you semua, sampai jumpa. Bye bye. God bless. Thank you.